Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Riana dengan NIM 21144011048 dari D3 Keperawatan Tanjung Karang Reguler 1 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Saraf merupakan jaringan-jaringan berbentuk tabung yang berguna untuk menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Jaringan-jaringan saraf atau sistem saraf pada manusia dimulai dari otak dan sumsum tulang belakang yang kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh. Sistem saraf pada manusia berperan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, bahkan aktivitas yang tidak disadari seperti proses bernapas, detak jantung, dan memori. Secara garis besar, sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya memiliki peranan yang berbeda dalam sistem saraf pada manusia. Otak sebagai pusat pengendali utama tubuh, termasuk proses yang disadari maupun yang tidak disadari, serta penyimpan segala informasi. Sedangkan sumsum tulang belakang, perantara yang berperan dalam pertukaran sinyal atau informasi antara tubuh dan otak, serta pemicu gerakan refleks. Sistem saraf tepi juga tidak kalah pentingnya dalam sistem saraf pada manusia, karena sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang menyebar ke seluruh anggota tubuh dan berperan dalam pergerakan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan organ anggota tubuh, sedangkan sistem saraf otonom berperan dalam proses tubuh yang tidak disadari dan berjalan otomatis. Sistem saraf otonom terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sistem saraf simpatik, sistem saraf parasimpatik, dan sistem saraf enterik. Sistem saraf simpatik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi suatu ancaman. Ketika Anda dihadapkan dengan suatu ancaman, sistem saraf simpatiklah akan meningkatkan detak jantung Anda. Sedangkan sistem saraf parasimpatik memiliki peran yang berlawanan dengan saraf simpatik, yaitu mempersiapkan tubuh untuk beristirahat setelah ancaman sudah berlalu. Setelah itu, sistem saraf enterik terdiri dari bagian-bagian jaringan saraf yang berperan sebagai pendukung proses sistem pencernaan. Sistem saraf enterik bisa ditemukan di organ-organ pencernaan dari kerongkongan hingga ke dubur. Nah, di sini dapat kita lihat juga fungsi sistem saraf. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Cara kerja sistem saraf pada manusia. Cara kerja sistem saraf pada manusia terletak pada sel saraf atau neuron. Sel saraf yang akan membawa sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tiap sel saraf memiliki perannya masing-masing. Sinyal yang akan dibawa oleh satu sel saraf ke saraf lainnya akan melewati yang namanya sinapsis atau ruang antar sel saraf. Sinyal tersebut dalam melewati sinapsis dan menuju ke sel saraf lainnya melalui senyawa kimia yang disebut sebagai neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter yang cukup dikenal adalah dopamin dan serotonin. Proses inilah yang merupakan keseluruhan dari sistem saraf pada manusia yang akan terus berlangsung hingga sinyal mencapai otak dan sumsum tulang belakang atau anggota tubuh tertentu. Dapat dilihat juga di sini terdapat kondisi medis yang dapat mempengaruhi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, infeksi akibat mikroorganisme berupa meningitis dan polio. Yang kedua, gangguan fisik seperti cedera, carpal tunnel syndrome, Bell palsy, dan sebagainya. Yang ketiga, penyakit tertentu seperti multiple sclerosis, Alzheimer, Parkinson, penyakit Huntington, dan sebagainya. Yang keempat, masalah pada pembuluh darah seperti stroke dan pendarahan di otak. Yang kelima, masalah pada sinyal elektrik di otak berupa epilepsi. Kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf Anda. Ini berarti neuron Anda tidak dapat lagi mengirimi sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar.
Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri, seperti sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, mati rasa atau kesemutan, bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, hilangnya ingatan, kehilangan koordinasi tubuh, hilangnya kekuatan atau melemahnya otot, masalah emosional, perubahan perilaku, kejang, dan yang terakhir bisa menyebabkan cadel. Bagaimana sih cara menjaga sistem saraf pada manusia? Menjaga sistem saraf pada manusia tidak jauh berbeda dengan menjaga kesehatan tubuh. Pola tidur dan makan yang teratur adalah kunci utama untuk melindungi sistem saraf pusat Anda. Konsumsilah makanan yang mengandung asam amino dan omega 3, seperti ikan salmon dan ikan tuna. Tidak hanya pola tidur dan makan, mengatur stres yang dialami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan sistem saraf pada manusia. Anda dapat mengurangi stres berlebih dengan cara berolahraga secara teratur, melakukan meditasi atau yoga, meluangkan waktu untuk beristirahat, dan serta berkumpul bersama teman atau keluarga. Kesimpulannya, sistem saraf pada manusia adalah salah satu proses dalam tubuh manusia yang kompleks dan penting untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Secara garis besar, sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat, yang berperan untuk mengendali utama tubuh yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, berperan untuk menyalurkan sinyal atau informasi dari anggota atau organ tubuh ke otak serta sumsum tulang belakang dan sebaliknya. Sistem saraf tepi terdiri dari berbagai jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.